Inilah 20 ras terkuat solo leveling. Ketika berbicara mengenai ras-ras yang muncul di solo leveling, kita akan menemukan berbagai macam monster sihir yang juga dikenal sebagai penduduk dunia kekacauan memasuki bumi menggunakan gate dengan kekuatan mereka yang berbagai macam dan juga makhluk kuat lainnya di luar para monster tersebut. Sebagian dari mereka sangat lemah dan sebagiannya lagi begitu kuatnya sehingga manusia kesusahan untuk melawannya. Karenanya di video ini kita akan membahas mengenai 20 ras terkuat yang ada di manhwa Solo Leveling dan Solo Leveling Ragnarok. Mari kita mulai dari yang terlemah di list ini. Di posisi 20 ada Goblin. Goblin pada dasarnya adalah ras paling lemah yang muncul di Solo Leveling, atau mungkin hampir di media apapun yang pada dasarnya berkaitan dengan genre fantasi ataupun isekai. Di manhwa Solo Leveling, Goblin biasanya hampir tidak ditunjukkan dan hanya ditunjukkan dalam beberapa panel saja. Namun di Solo Leveling Ragnarok, kita akhirnya ditunjukkan mengenai ras Goblin ini dalam bentuk hierarki yang lebih jelas dan mereka akhirnya menjadi bayangan paling awal yang dimiliki oleh Sang Suho, anak Sang Jinwoo, dan karakter utama dari Solo Leveling Ragnarok. Kebanyakan Goblin hidup di hutan dan sebagian hidup di dalam gua. Namun, Goblin yang berada di dalam hutan jauh lebih berkembang secara sosial daripada yang hidup di dalam gua. Goblin di daerah hutan biasanya memiliki hierarki dan peran masing-masing, seperti misalnya ada Goblin Scout yang merupakan mata-mata dari para Goblin dan sering membawa trompet untuk memanggil para Goblin lainnya. Juga Goblin Centurion dan Goblin Decurion yang kurang lebih istilah untuk Goblin pemanah dan Goblin petarung infanteri. Meskipun begitu, Goblin masih merupakan ras terlemah yang ada di sini dan biasanya berada di kelas E dan rata-rata berada di kelas D sebagai monster yang manusia mesti hadapi. 19. Beast. Beast adalah sebutan untuk monster sihir tipe binatang yang memiliki ciri seperti binatang berbulu dan binatang buas yang umumnya menggunakan taring dan cakar untuk bertarung. Ukurannya bervariasi dari mulai yang paling kecil seperti misalnya monster serigala dan monster monyet yang Sang Jinwoo lawan di dungeon pertamanya di stasiun bawah tanah, hingga yang paling besar seperti misalnya Kerberus yang menjaga dungeon benteng iblis yang Sang Jinwoo sebelumnya hadapi. Salah satu yang menjadi ciri khas dari monster ini adalah umumnya mereka tetrapod alias berjalan menggunakan 4 kaki. Namun khusus untuk jenis tertentu yaitu misalnya Beastman, monster ini berjalan dengan 2 kaki. Biasanya jenis monster ini memiliki ciri khas kalau semakin besar ukuran mereka, maka semakin kuat pula monster tersebut. Dan ciri khas lainnya dari monster ini adalah tindakannya yang buas dan cenderung bertindak hanya berdasarkan insting semata. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki indera yang sangat tajam, entah itu di mata ataupun penciuman juga pendengaran mereka. 18. Golem. Golem adalah jenis monster yang biasanya terbentuk dari bongkahan batu atau tanah yang kemudian membentuk suatu monster humanoid yang biasanya berbentuk raksasa. Monster Golem ini adalah salah satu monster paling langka yang muncul di dunia Solo Leveling dan diketahui hanya muncul di chapter awal saja di manhwa dan muncul di anime dalam penaklukan gerbang kelas A di season 2 episode 4, di mana mereka diperlihatkan dibakar oleh sang Ultimate Soldier Choi Jong-in, ketua dari Guild Hunter, dan diketahui berada di sekitar kelas D atau C. 17. Undead. Undead, seperti namanya, adalah sebutan untuk monster yang dihidupkan setelah kematian. Mereka biasanya memiliki karakteristik seperti memiliki daging membusuk dan monster tengkorak dengan tulang belulang. Monster dari ras ini memiliki banyak jenis seperti misalnya zombie, mummy, vampire, lich, dead knight, skeleton, specter, dan lain-lain. Karenanya di antara para monster, Undead ini memiliki ranking yang lumayan tersebar dan variatif jika dibandingkan dengan jenis atau ras lainnya, dari ranking D hingga ranking S. Namun sama seperti para ras monster lainnya, tentu saja para Undead ini memiliki tingkat hierarki juga yang membedakan kekuatan mereka satu sama lain. Para monster Lich yang diketahui merupakan Necromancer biasanya merupakan monster kelas di atas B dan banyak di antara mereka merupakan monster kelas S. Begitu pula para monster Dead Knight. Meskipun begitu, monster kroco di ras Undead ini jauh lebih banyak daripada yang rankingnya lebih kuat. Namun jumlah mereka sendiri yang membuat mereka sangat merepotkan, terlepas betapa lemahnya mereka. 16. Manusia. Manusia adalah salah satu makhluk terlemah di list ras terkuat di Solo Leveling. Kalian mungkin menyangka kalau manusia akan berada jauh di atas list ini, namun seperti yang kita ketahui, tidak banyak manusia yang mengalami awakening, baik itu di Solo Leveling ataupun di Solo Leveling Ragnarok. Awakening ini pada dasarnya membuat manusia mengalami peningkatan kekuatan secara drastis dan akhirnya menjadi hunter di dunia Solo Leveling. Bahkan di akhir cerita Solo Leveling di mana Sang Jinwoo memutar cangkir reinkarnasi, mayoritas manusia tidak mengalami awakening sama sekali ketika mereka mesti menghadapi para monark.
Dengan kata lain, kebanyakan manusia berada di kelas E dan di bawahnya. Hal ini tentu saja mengukuhkan manusia sebagai salah satu ras terlemah di list ini. Bahkan makhluk ranking S di antara ras manusia pun biasanya bisa dihitung dengan jari di suatu wilayah setara negara. Hal ini tentu saja membuat manusia mesti bekerja keras untuk bertahan hidup melawan para monster sihir. Namun, dikarenakan manusia memiliki kinerja organisasi yang jauh lebih baik daripada para monster lainnya, mereka akhirnya berada di posisi 16 di list ini. 15. Mistborn. Mistborn pada dasarnya bisa kita golongkan sebagai undead, namun dengan konstitusi tubuh yang berbeda dengan undead pada umumnya, dikarenakan Mistborn ini mirip seperti virus yang dimiliki oleh zombie-zombie pada film atau game apokaliptik, di mana siapapun yang terkena api dari Mistborn akan berubah menjadi tubuh kosong tak bernyawa yang akan menyerang siapapun yang ada di hadapan mereka, dan memiliki ciri khas berupa api biru menyala di sekujur tubuh mereka. Mistborn ini pada dasarnya menjadi pusat dari cerita solo leveling Ragnarok, dikarenakan Mistborn mampu menghasilkan ramuan yang dinamakan Stardust dan bisa memaksa orang normal awakening dan mampu meningkatkan ranking dari hunter yang biasanya stagnan naik ke ranking di atasnya. Tidak hanya itu, Mistborn ini juga memiliki ciri khas lain yang membedakannya dengan undead biasa, di mana apabila yang terkena virus Mistborn ini adalah hunter yang sudah mengalami awakening, maka hunter tersebut akan memiliki konstitusi tubuh yang sama dengan level awakeningnya, sehingga apabila misalkan hunter yang terkena Mistborn ini adalah hunter kelas C, maka hunter tersebut akan memiliki kekuatan tubuh setara kelas C dan bahkan mampu berlari dengan kecepatan tinggi dan memiliki ketangguhan setara hunter kelas C pula. 14. Demon. Demon adalah sebutan untuk ras iblis, ras di solo leveling yang jiwanya telah terkontaminasi sehingga bahkan oleh Shadow Monarch sekalipun para demon ini tidak bisa dibangkitkan menjadi tentara bayangan. Semakin lemah para demon ini, maka semakin mereka mirip monster secara fisiologi. Semakin mereka susah untuk berkomunikasi dan semakin buas pula mereka sehingga tidak bisa berpikir panjang dan menyerang siapapun yang ada di hadapan mereka. Sedangkan untuk jenis iblis tingkat tinggi, seperti misalnya Demon Noble atau bangsawan iblis, maka mereka akan semakin humanoid, mirip dengan manusia, dengan hal yang membedakan mereka dengan manusia biasanya adalah telinga mereka yang runcing dan taring yang mereka miliki. Dan tidak hanya itu, para iblis yang berada di tingkatan tinggi ini bisa berkomunikasi dengan manusia. Berbeda dengan iblis tingkat rendah, para bangsawan iblis biasanya memiliki hierarki yang mirip dengan manusia di abad pertengahan, dengan bangsawannya biasanya dikawal oleh beberapa jenis kesatria iblis dengan baju zirah lengkap. Untuk iblis kelas rendah, mereka biasanya berada di ranking kelas D, sedangkan untuk bangsawan iblis, mereka biasanya berada di tingkatan kelas A dan bahkan kelas S. 13. Ice Elf. Hyaki atau Ice Elf atau Elf S adalah ras monster humanoid yang memiliki ciri mirip seperti elf di pop kultur pada umumnya, di mana mereka memiliki kuping runcing, tubuh lincah, dan kemampuan memanah dengan akurasi yang tinggi. Yang membedakan adalah mereka dengan para elf biasa di pop kultur. Selain tentunya kulit mereka yang berwarna kebiruan dan rambut putih mereka, ternyata Ice Elf ini justru dilambangkan sangat memusuhi manusia dan diketahui sangat menikmati berburu manusia. Sehingga Ice Elf ini kadang disebut dengan nama lain mereka, yaitu Hyaki, yang kalau diterjemahkan berarti Ice Slayer atau Ice Demon. Kebanyakan mereka memiliki kemampuan bertarung yang sangat tinggi, dengan rata-rata di antara mereka berada di kelas B, dan mengingat mereka memiliki kemampuan sosial dan organisasi yang sangat tinggi, maka mereka mampu berkoordinasi dengan baik di pertempuran, menggunakan taktik secara terorganisir dan sangat efektif di dalam peperangan dan juga dalam penyerbuan. 12. Orc dan High Orc. Orc dan High Orc adalah ras monster humanoid yang kurang lebih memiliki bentuk hampir mirip manusia dengan ciri peradaban yang lumayan tinggi setingkat manusia purba, dan yang terkuat di antara mereka bisa berkomunikasi bahkan dengan manusia. Alasan mereka berada di atas para Hyaki atau Ice Elf adalah dikarenakan kekuatan mereka secara rata-rata, di mana kebanyakan para Orc berada di kelas A sebagai monster. Sedangkan seperti yang kita tahu, para Hyaki berada di kelas B, dengan High Orc sedikit lebih kuat daripada variannya tersebut, yaitu Orc biasa. Untuk membedakan Orc dan High Orc biasanya sangat mudah, di mana Orc memiliki tubuh berwarna kehijauan, sedangkan High Orc memiliki tubuh berwarna kemerahan. Selain itu, mereka umumnya memiliki tubuh tinggi besar dan berotot, dan karenanya para Orc dan High Orc ini secara umum jauh lebih kuat dari Ice Elf. Tidak hanya itu, para Orc dan High Orc juga diketahui tidak hanya memiliki kemampuan sosial yang tinggi, mereka juga diketahui mampu menggunakan monster hewan buas lainnya sebagai proksi mereka. Seperti misalnya, monster beast tipe serigala direwolf yang memiliki kelas D sebagai scout mereka atau rekan mereka di pertempuran. 11. Naga.
Naga adalah sebutan bagi ras reptil humanoid. Ras ini adalah ras dengan ukuran tubuh 2 hingga 3 kali ukuran manusia dan biasanya terlihat memegang trisula sebagai senjata mereka. Mereka sangat kuat, namun bukan hanya ukuran yang membuat mereka berbahaya, tapi juga kulit mereka yang sangat keras. Sehingga menurut Wu Jinchul, kulit dari para naga ini merupakan material untuk armor yang sangat bagus. Yang terkuat di antara para naga alias pemimpin mereka biasanya memiliki kemampuan untuk mengubah ukuran mereka yang membuat mereka sangat menakutkan, dan kebanyakan dari mereka berada di kelas A sebagai monster sihir akibat sisik mereka yang keras ini. 9. Ants atau semut. Ants atau semut adalah jenis makhluk monster serangga semut yang menjadi pusat dari arc Pulau Jeju di manhwa dan anime Solo Leveling. Yang menjadikan monster semut ini sangat berbahaya tidak hanya dikarenakan mereka memiliki jumlah yang sangat banyak, namun juga dikarenakan taraf evolusi mereka yang sangat cepat. Dalam waktu beberapa bulan saja, mereka mampu menumbuhkan sayap di tubuh mereka, dan hal ini akhirnya memaksa Asosiasi Hunter Korea untuk mengakhiri dungeon bocor setelah sebelumnya gagal 3 kali dalam penyerbuan ini, dan mereka pun terpaksa meminta bantuan Hunter Jepang untuk mengakhiri dungeon kelas S ini. Dalam penyerbuan ketiga di Pulau Jeju, Unsok, salah seorang dari Hunter kelas S Korea terbunuh, dan ini menunjukkan betapa menyeramkannya para semut ini, dan peristiwa ini terjadi bahkan sebelum Raja Semut lahir di pulau ini. Setelah Sang Raja Semut lahir, belasan Hunter kelas S kemudian dihabisi oleh Sang Raja Semut, baik itu dari Korea dan Jepang, dan secara rata-rata kebanyakan para monster semut ini berada pada kelas B sebagai monster, namun dikarenakan jumlah mereka yang terus bertambah secara cepat dan potensi mereka untuk terus berkembang dan berevolusi, maka monster semut ini secara keseluruhan berada di atas Oak dan High Oak di daftar ini. 9. Apostle. Apostle adalah sebutan untuk ras makhluk spiritual bawahan dari Itarim atau Outer God yang bertugas untuk menginvasi bumi. Setelah di garis depan, mereka berada dalam keadaan tidak bisa maju sedikit pun dikarenakan keberadaan para rulers dan Sang Jinwoo, Sang Shadow Monarch yang melawan mereka. Dikarenakan Apostle ini adalah makhluk spiritual, mereka tidak bisa menginvasi bumi kecuali dengan merasuki tubuh dari makhluk fisik, mirip seperti para rulers dan monarch yang mesti memakai wadah untuk memanifestasikan diri mereka ke bumi. Dan sejauh ini kita hanya baru melihat makhluk kelas A dan kelas E saja, namun jumlah mereka sangat sedikit, dan kebanyakan Apostle ternyata mesti mengumpulkan pecahan roh mereka sedikit demi sedikit supaya bisa meningkatkan kekuatan tempur mereka ke potensi penuh mereka. Meskipun begitu, dikarenakan kelemahan fatal ini, mereka tidak bisa terlalu bergerak bebas, dan karenanya para Apostle ini hanya berada di peringkat 9 di daftar ini. 8. Giants. Giants adalah sebutan untuk makhluk berbentuk humanoid mirip manusia yang memiliki wujud sangat besar. Berbeda dengan kebanyakan raksasa di pop kultur lain yang umumnya hanya memiliki tinggi maksimal 10 meter, para giant di Solo Leveling bisa mencapai tinggi gedung pencakar langit, sehingga mereka bisa mencapai tinggi puluhan hingga ratusan meter. Karenanya secara individu saja para raksasa ini setara makhluk kelas S, dan hanya beberapa di antara mereka saja bisa menghancurkan satu kota dan meratakan kota tersebut. 7. Dragon. Dragon adalah sebutan untuk suatu ras monster yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan sebutan naga. Makhluk kadal terbang dengan kekuatan destruktif yang sangat luar biasa. Mereka biasanya memiliki banyak ukuran, namun yang terkuat di antara mereka mesti ditaklukkan oleh beberapa hunter kelas S sekaligus, seperti yang terjadi ketika naga yang dikenal sebagai bencana terbesar umat manusia Kamish keluar dari gerbang kelas S di pesisir barat pantai Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan banyak hunter kelas atas dan banyak hunter kelas S mesti melawan monster naga sebesar gedung ini, dan peristiwa ini akhirnya hanya menyisakan 5 hunter terkuat hidup yang nantinya akan dikenal oleh khalayak ramai sebagai hunter level nasional. Ketika Antares, Sang Monarch of Destruction, menginvasi bumi, dirinya membawa jutaan naga yang mampu membumi hanguskan bumi dan menghancurkannya, dengan banyak naga ukuran raksasa setara dengan Kamish berada di belakangnya. Dan dari pemandangan ini kita bisa melihat betapa menakutkannya ras ini, sehingga tepatlah Dragon ada di list teratas di daftar ini. 6. Silver Soldiers. Silver Soldiers adalah sebutan untuk makhluk yang lahir dari buah pohon dunia. Mereka pada dasarnya adalah tentara tak terbatas bawahan langsung dari para ruler, yang pada dasarnya mereka gunakan untuk menahan invasi dari para pasukan monarch ketika mereka melakukan pertempuran langsung dengan penguasa para monster tersebut. Salah satu di antara makhluk yang lahir dari pohon dunia ini adalah Belion, yang kita tahu merupakan bawahan langsung dari Shadow Monarch Ashbone, yang kemudian dirinya bangkitkan menjadi salah satu tentara bayangannya dan kemudian menjadi pemimpin tertinggi dari para tentara bayangan tersebut. Secara umum kita tidak mengetahui dengan pasti berada di ranking berapa kebanyakan Silver Soldier ini di Solo Leveling, namun kita mengetahui dengan pasti kalau jumlah mereka hampir tak terbatas, memberikan keunggulan yang luar biasa atas para ruler kepada para monarch di pertempuran mereka yang hampir abadi.
Namun dengan kematian Absolute Being, Silver Soldier ini hampir tak bisa lagi lahir dari pohon dunia. 5. Titans. Titans adalah makhluk kelas S yang memberikan petunjuk kepada kita mengenai keberadaan ancaman multiversal kepada umat manusia di solo leveling. Walaupun solo leveling dianggap telah tamat saat itu. Dan voila, solo leveling Ragnarok lahir dengan ancaman yang jauh lebih berbahaya dari para Titan. Titan atau Titan ini dengan kelas mereka yang setara kelas S sangat percaya diri akan kekuatan mereka sehingga mereka bahkan menyerang para ruler di tempat di mana mereka berada. Jumlah mereka yang banyak dan juga kekuatan mereka yang luar biasa membuat para Titan ini menjadi ancaman yang luar biasa bagi bumi jika saja Sang Jinwoo tidak ada di bumi untuk melindunginya. 4. Shadow. Shadow pada dasarnya adalah sebutan untuk para pasukan undead dari berbagai macam jenis dan ras yang dihidupkan oleh Sang Shadow Monarch Asbon dan Sang Jinwoo. Yang menjadikan Shadow ini jauh lebih kuat daripada undead biasa secara umum adalah bahwa Shadow ini tidak hanya akan terus beregenerasi selama Sang Shadow Monarch tidak habis mananya, namun juga bisa terus berevolusi untuk terus menjadi semakin kuat dan bisa terus hidup selama Shadow Monarch masih hidup. Tidak hanya itu, para Shadow ini akan semakin bertambah pula jumlahnya semakin lama perang dan pertempuran terjadi, dan sekarang Sang Jinwoo bahkan memiliki lebih dari 10 juta tentara bayangan. Hal ini membuat mereka tentu saja sangat kuat jika dibandingkan dengan para ras lainnya yang ada di list ini karena mereka abadi dan bisa terus berevolusi. 3. Monarch. Monarch adalah sebutan untuk ras spiritual pemimpin para monster terkuat. Mereka biasanya mewakili ras monster masing-masing seperti misalnya Tarkan Sang Beast Monarch yang mewakili ras Beast dan Antares Sang Dragon Monarch yang mewakili ras Naga. Namun dikarenakan komposisi tubuh mereka telah berubah ke bentuk spiritual, maka mereka berubah ke ras yang berbeda. Mereka biasanya bisa berubah bentuk ke wujud normal untuk memberikan damage lebih besar, namun mereka juga bisa berubah ke wujud manusia mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat mereka memimpin ras monster mereka sendiri, kemungkinan para monarch ini belasan hingga puluhan kali jauh lebih kuat dari hunter kelas S ketika berbicara kekuatan. Nah, ketika para monarch ini mati, maka pewaris mereka akan mewariskan gelar dan kekuatan mereka seperti yang terjadi di solo leveling Ragnarok. Di solo leveling Ragnarok, para pewaris monarch ini masih sangat lemah dan karenanya mereka masih belum memiliki kekuatan yang mengancam dan berarti. 2. Ruler. Ruler adalah antitesis dari para monarch dan merupakan asisten dari Absolute Being. Sementara para monarch lahir dari kegelapan, para ruler lahir dari cahaya. Jadi bisa kita bilang kalau para ruler ini setara dengan para monarch ketika bicara kekuatan. Yang membedakan adalah ruler memiliki akses terhadap artefak yang dimiliki oleh Absolute Being seperti misalnya Cup of Reincarnation atau cangkir reinkarnasi yang membuat mereka bisa memundurkan waktu. Dan karena perbekalan tambahan inilah para ruler akhirnya bisa mengalahkan para monarch dalam perang hampir abadi mereka. Dan di posisi puncak alias ras terkuat di solo leveling tentu saja di posisi pertama adalah Outer God atau Itarim. Outer God atau Itarim adalah sebutan bagi ras para dewa pemimpin dimensi atau universe mereka masing-masing. Absolute Being adalah termasuk bagian dari ras ini, dan dengan terbunuhnya Absolute Being oleh para ruler, maka terjadi kekosongan kekuasaan di universe-nya Sang Jinwoo, sehingga para Outer God rame-rame ingin menginvasi alam semesta ini. Sejauh ini kita belum mengetahui wujud dari para Itarim atau Outer God lainnya, dan wujud mereka pada dasarnya hanya diperlihatkan melalui siluet di chapter awal solo leveling Ragnarok. Namun kemungkinannya sangat besar mereka jauh lebih kuat dari para ruler dan para monarch digabungkan, dan saat ini mereka masih menginvasi alam semesta terus-menerus tanpa henti, sehingga kemunculan Gate dan Awakening para hunter kembali terjadi setelah sebelumnya Sang Jinwoo berhasil mencegah peristiwa ini terjadi. Jadi melalui kesimpulan ini kita bisa menyimpulkan kalau Absolute Being ini adalah ras terkuat di solo leveling. Dan ngomong-ngomong mengenai yang terkuat di solo leveling, jika kalian ingin mengetahui 10 karakter terkuat di solo leveling, kalian bisa mengklik video berikut ini.